calon gubernur DKI. Tapi sebelum beliau menjadi calon gubernur DKI, beliau sudah bertekad sama-sama dengan saya, sama-sama dengan Wisnu, kami akan berupaya dengan sekuat tenaga. Insya Allah calon kita Nasir dan Yos akan terpilih menjadi bupati. Setuju? Alhamdulillah. Kenapa kami memberikan dukungan kepada dua calon ini? Pak Nasir adalah orang yang sudah punya pengalaman yang panjang dalam bidang organisasi, khususnya di bidang pendidikan. Beliau adalah ketua PGRI, betul atau tidak? PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Apakah di sini banyak guru? Saya yakin pasti banyak guru. Kita ini bisa menjadi orang. Saya ini bisa menjadi ketua DPR, bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Tidak lain adalah berkat guru. Betul atau tidak? Gurulah yang mendidik anak-anak kita untuk menjadi calon-calon penerus dalam perjuangan bangsa kita, dan juga akan menjadi calon-calon pemimpin di masa mendatang. Gurulah yang banyak menentukan. Oleh karena itu kami memberikan dukungan kepada beliau. Kenapa kami dukung? Karena kami menyadari pembangunan yang kita lakukan bertumpu kepada pembangunan manusia. Pembangunan manusia lahir dan batin untuk mencapai kesejahteraan dan juga keselamatan di akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah pentingnya kita memberikan dukungan kepada seorang yang memiliki latar belakang guru, dan beliau juga adalah ketua dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Betul atau tidak? Beliau adalah seorang haji yang sudah punya pengalaman yang panjang, baik di bidang pendidikan, di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang keagamaan. Agama sangat penting bagi kehidupan kita, karena kita hidup tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul atau tidak? Kita juga ingin membutuhkan kesejahteraan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Betul atau tidak? Oleh karena itu partai kami juga adalah partai yang bertumpu kepada pembangunan manusia. Manusia Indonesia seutuhnya, lahir dan batin. Itulah Partai Golkar. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa beliau adalah tokoh yang tepat. Betul atau tidak? Kemudian Pak Yos. Pak Yos ini adalah orang yang sudah orang yang sudah mulai pengalaman yang banyak di pemerintahan. Betul atau tidak? Di birokrasi pemerintahan. Pemerintahan yang berhasil, pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang efektif akan memberikan jaminan bagi keberhasilan di dalam pembangunan di daerah itu. Dengan pengalaman Pak Jos dalam pemerintahan, kami yakin beliau akan melakukan berbagai perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan di dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Demak ini. Setuju atau tidak? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara setuju ada perubahan, ada perbaikan di dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Demak ini? Setuju? Kalau setuju, siapa pilihan kita? Nomor berapa, saudara? Nasir dan Nasir Jos. Oleh karena itu kita melihat kombinasi kedua orang ini sangat baik. Dalam membangun pemerintahan harus ada kombinasi yang baik antara bupati dan wakil bupati. Sama juga dalam pemerintahan pusat antara presiden dan wakil presiden. Kalau antara kedua tokoh itu memiliki satu hubungan yang baik, memiliki satu
suasana kerja yang baik. Kami yakin yang akan menerima manfaat daripada adanya kombinasi dalam pemerintahan yang baik ini tidak lain adalah masyarakat, tidak lain adalah rakyat. Siapa bapak-bapak? Rakyatlah, masyarakatlah yang akan mendapatkan manfaat dari adanya kombinasi kepemimpinan yang baik. Masyarakat yang kita hendaki adalah masyarakat yang maju, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang kehidupannya sehari-hari, tingkat pendapatannya sehari-hari bisa menghidupi penghidupan mereka. Kita ketahui bahwa masyarakat Demak ini juga adalah masyarakat yang banyak bergerak di bidang perdagangan, betul atau tidak? Banyak yang menjadi pedagang-pedagang, betul atau tidak? Apakah Bapak, Ibu dan semua sekalian menghendaki iklim perdagangan yang semakin baik di Kabupaten Demak ini? Mau Ibu dan Bapak sekalian? Nah, inilah yang menjadi visi kami untuk membangun Demak di bidang pendidikan, di bidang kesejahteraan, di bidang ekonomi perdagangan, di bidang kesehatan, dan tentu saja tidak lain adalah di bidang keagamaan. Karena Demak ini bagi kita masyarakat Islam Indonesia, khususnya kita masyarakat Islam di Pulau Jawa ini, disinilah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, betul atau tidak? Yaitu Sunan Kalijogo. Saya sudah pernah datang ke makam dari Sunan Kalijogo dan saya juga sudah berdoa semoga beliau, semoga almarhum memberikan dukungan, memberikan kemajuan bagi masyarakat. Dan di sini ada sesepuh Kadilangu, monggo. Sesepuh Kadilangu, monggo. Bicara sedikit Pak, sedikit saja. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Bupati. Kami dari seluruh keluarga dari Sunan Kalijogo sangat mendukung sekali apa yang menjadi pilihan rakyat pada tanggal 9 Desember. Kita harapkan Mesir Jos menang untuk menjadi Bupati Demak. Sekian. Baik, terima kasih. Sudah yakin Ibu dan Bapak sekalian? Nah, kami dari Partai Golkar Jawa Tengah ini betul-betul segera mengerahkan seluruh tenaga, seluruh kemampuan, seluruh kader kami untuk memenangkan calon ini. Walaupun di pusat kami belum bersatu, tapi di Jawa Tengah kami bersatu, kami solid di bawah pimpinan tokoh Golkar Jawa Tengah, Pak Wisnu Suardono. Mau dengar suara Pak Wisnu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang sangat saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan karunia-Nya sehingga kita bersama bisa berada di dalam acara ini untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah Kabupaten Demak tanggal 9 Desember. Golkar sudah pengalaman mengusung pasangan bupati yang lalu. Bupati dan wakil bupati yang lalu diusung oleh Golkar. Sekarang Pak Bupati yang dulu wakil bupati diusung partai lain. Tidak ada masalah karena Golkar punya pengalaman untuk memenangkan bagaimana Demak dipimpin oleh Golkar, P3 dan PDIP. Setuju? Saya termasuk senior di dalam NU karena saya lahir tahun 53, orang tua saya memberi nama WIS NU. Jadi nggak usah ragu tentang ke-NU-an saya. 100% Golkar Jawa Tengah akan mengerahkan cara pikiran dan tenaga untuk memenangkan pilkada nanti demi kesejahteraan masyarakat Demak khususnya. Mau meningkat kesejahteraannya tidak? Contohnya Bupati almarhum
bagaimana beliau bekerja keras meningkatkan kesejahteraan rakyat Demak, karena kita penuh dengan berikan tanggung jawab dan dukungan agar mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai itu sendiri. Demikian kira-kira ulasan singkat dari saya, dan nanti sahabat saya yaitu Bapak Tantowi Laki akan memberikan ulasan walaupun beliau bukan orang Jawa, dan juga akan memberikan atau menghadiahkan satu lagu. Tolong sampaikan kepada masyarakat Demak yang ada di Jakarta nanti agar dalam pilkada gubernur DKI semua masyarakat Demak memilih Pak Tantowi Yahya. Demikian sambutan singkat saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya Bapak Ibu berkenan memberikan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dengar with NU. Nah, sekarang saya bawa lagi junior saya, seorang yang sudah begitu dikenal, apalagi di dunia hiburan semua paling top. Mau dengar juga dia menyanyi? Mau dengar? Nah, nanti siapkan aja mau nyanyi apa. Dia bisa menyanyi apa saja, nyanyi Jawa juga bisa. Ayo monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tanggal 9 Desember nanti kita akan berbondong-bondong menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih calon nomor Nasir. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudara sekalian, khususnya generasi muda, saya lihat banyak sekali, khususnya yang berdiri di sana. Coba Nasir. Juga di sini, generasi muda adalah pemilih penting di dalam setiap event politik, karena kalian, saudara-saudara sekalian, dikenal sebagai kelompok yang sangat kritis, tidak mudah dipengaruhi. Anda bisa saja mendengar kampanye dari seseorang, tapi ketika sudah mencapai kepada satu titik pilihan, maka Anda tidak bisa diganggu-gugat. Saya melihat wajahnya di sini, apapun pengaruh yang akan hadir nanti, saya yakin dan percaya tanggal 9 Desember nanti, kalian semua generasi muda akan memilih calon nomor Nasir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 partai tertua di Republik ini yang merupakan asal dari semua partai-partai politik yang ada, Golkar, P3 dan PDIP, adalah tiang utama perpolitikan Indonesia bersatu padu mendukung calon nomor 1. Bukan kebetulan saudara-saudara sekalian, tapi ini adalah satu petunjuk yang harus kita yakini bersama. Insya Allah calon dengan nomor 1 ini akan memimpin Kabupaten Demak dengan sebaik-baiknya. 3 partai politik ini mempunyai ideologi sama, tapi style berbeda. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau 3 kekuatan dari partai politik ini menyatu dalam gaya pemerintahan Nasir Jos, hasilnya saya yakin akan jos. Saudara-saudara sekalian, saya orang Jakarta, saya mengenal bahkan punya beberapa teman dari Demak. Masyarakat Demak yang ada di Jakarta dikenal sebagai masyarakat yang religius, sangat agamis, tapi pintar berdagang. Masyarakat Demak tidak ada jadi pengangguran di Jakarta, paling tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai bakat berdagang yang tinggi. Kedua hal ini insya Allah akan diperjuangkan, bahkan diperkuat oleh Nasir Jos, yaitu masyarakat Demak yang agamis, yang fondasinya adalah Islam dan mempunyai kekuatan dalam bidang ekonomi. Itulah yang akan diperjuangkan oleh kedua pemimpin ini,
apabila hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh senior kami tadi Pak Tanjung terjadi, maka terjadi equilibrium, terjadi keseimbangan pada seorang manusia yang beragama tetapi juga mementingkan dunia sebagai patokan untuk menghidupi keluarga dan mendukung perekonomian negara bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian, kedua calon pemimpin kita ini yang misalnya pada waktunya nanti pada tinggal pada tanggal 9 Desember akan dicoblos yang merupakan manifestasi kepercayaan masyarakat umat. Mereka akan memimpin dengan segala kemampuan dan pengalaman yang mereka punya. Calon bupati kita adalah seorang guru, ketua dari PGRI. Sudah barang tentu para guru di Kabupaten Demak ini akan sejahtera, akan diperhatikan nasibnya. Guru sarana pendidikan, tidak ada bangsa yang besar, tidak ada bangsa yang maju tanpa dukungan pendidikan. Berbahagialah kita warga Kabupaten Demak apabila bupati kita mempunyai pengetahuan dan pada akhirnya keberpihakan kepada pendidikan. Hidup Pak Bupati. Kemudian wakilnya sebagaimana dijelaskan oleh Pak Akbar tadi, bukan istilahnya new kid on the block, bukan orang baru di bidang birokrasi dan pemerintahan. Beliau kelihatan mengerti bagaimana mengelola pembangunan dan membawa Kabupaten Demak ini menuju kemajuan. Saya rasa kami dari Partai Golkar melihat tidak ada kombinasi yang sebagus dan sekeren ini. Oleh karena itu, jangan berubah. 9 Desember nanti kita coblos nomor Hasan Nasir. Baik, yang di sini mohon maju ya. Namun kita penuh di sini, yang di dalam juga mohon masuk ya. Kita dukung bersama calon yang sudah kita yakini bersama. Nah ini dia nih, ini ketua kelompoknya seperti ini. Kepala suku jadi. Jadi di kepalanya rela dicukur dan ada tulisan 1 Nasir Jos. Saya minta 2 kata saja, ini kayak bawa kuis. Kenapa Bapak pilih nomor 1? Ya suka. Ya kenapa suka? Ya pokoknya suka lah. Iya betul. Ya, kata suka itu dapat sekali. Jadi demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wabil khusus kepada semuanya dari Kabupaten Demak ini, kita mau maju betul. Kita mau maju secara ekonomi betul. Kita mau maju juga secara keimanan betul. Yang bisa melakukan itu hanyalah calon nomor Nasir. Terima kasih.